Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-malikil haqqil mubin. Asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita kembali ke kelas parenting. Ini memang sebenarnya konsepnya agak khusus. Yang pertama ini konsepnya agak kelas gitu. Yang bukan majelis ya, tapi anggap aja ini majelis. Yang kedua, ini pesertanya awalnya memang khusus, cuman supaya bermanfaat lebih maka kita umumkan. Ya, semoga nanti ada yang beberapa yang bisa gabung. Ini memang kelas bukan kelas parenting, kelas pranikah sebenarnya. Satu paket lah, pokoknya ini bab kerumah tanggaan atau bab tentang materi berumah tangga. Mulai dari pranikah, nikahnya sendiri, sampai kemudian parentingnya atau pengasuhannya. Kelasnya sebenarnya kita buat agak lebih dialogis gitu ya, karena lebih banyak hal-hal yang sifatnya praktis dalam rumah tangga. Islam memberikan panduan, nah sehingga peserta bisa berdialog dan case-case rumah tangga baik yang dialami atau yang dialami oleh putranya, kalau yang di sini ibu-ibu, atau bahkan cucunya bisa menjadi bahan kita diskusi dan akhirnya bisa menjadi pelajaran untuk yang lain. Ini adalah pertemuan yang kedua. Setelah kemarin yang pertama itu kita sudah bahas pengantar ya, betapa pentingnya materi kerumah tanggaan. Ini alhamdulillah saya udah rumah tangga nih. Terkadang ada materi kerumah tanggaan yang ngasih materi belum rumah tangga, ya kacau juga. Kayak zaman dulu kecil waktu saya ngaji di pondok, kiainya ngasih materi haji, dia belum haji, jadi repot dia. Alhamdulillah yang ngasih materi sudah berumah tangga, jadi minimal sudah mengalami dinamika rumah tangga. Kemarin diulas ya, pertemuan perdana kemarin. Sebentar. Pertemuan perdana kemarin kita sudah bahas mengenai betapa pentingnya materi kerumah tanggaan ini, gitu ya. Kaitannya dengan posisi rumah tangga, kemudian peran rumah tangga atau peran keluarga, tapi juga sekaligus betapa minimnya materi ini disuplai ke anak-anak. Saya juga mengatakan untuk jadi dokter ada sekolah dokter. Untuk jadi insinyur ada sekolah insinyur, jadi tukang insinyur ya. Untuk jadi pembicara ada sekolah pembicara. Tapi untuk jadi ayah nggak ada sekolah ayah. Untuk jadi ibu nggak ada sekolah ibu. Jadi masing-masing kita ketika kita berumah tangga ya tergantung input yang diterima dari mana saja. Kalau qadarullah emang ayah ibunya itu emang bagus kelola rumah tangganya, ya karena budayanya begitu turun-temurun, ya dia bisa kelola bagus. Rumah tangga itu damai, tentram. Karena pas pilihannya ketemu yang kayak gitu semua. Nggak berisik tuh rumah. Ketemunya bukan orang-orang pelit yang ada yang berhitungan gitu. Tapi kalau pas kebetulan takdirnya lain, memang dia tinggal di rumah tangga dulu misalnya ayah ibunya perhitungan gitu. Ngitung banget urusan uang. Terus bahkan rebutan makanan sama anaknya, naudzubillah min dzalik, kayak gitu. Kan itu nggak mustahil ya. Terus kacau rumah tangga, ya udah, kacau aja terus sampai bahkan kalau sekolahnya tinggi sekalipun bisa aja sekolahnya tinggi tapi rumah tangganya kacau. Karena kan rumah tangga tindakan yang di luar kantor kan. Tindakan rumah tangga itu terkadang kan di luar kontrol karena itulah hari-hari. Ada memang katakan tukang insinyur keren banget di kantor, di rumahnya ngaco bisa jadi. Kenapa ya? Karena kan
beda ilmu. Tukang insinyur, urusan insinyur, lah tukang rumah tangga kan yang diurusi manusia dan lain sebagainya. Nah, sehingga perlu kita buat studi, kursus, kajian, majelis yang memberikan materi, terutama diperuntukkan untuk teman-teman yang mau menikah atau baru saja menikah. Mau menikah atau baru saja menikah. Nah, kalau kemudian sekarang ada peserta yang sudah lama menikah, anggap aja ini proses mengteorikan perkara yang sudah dijalani selama ini, menteorikan gitu kan, bisa jadi dijalani tanpa teori, tapi udah bener. Kayak ada beberapa pengusaha itu nggak tahu tuh teorinya usaha, tapi usahanya maju. Nah, begitu ketemu konsultan, oh ternyata yang dikerjakan itu ini toh bener. Oh, misal mungkin ada jamaah sekarang yang sudah cukup puluhan tahun berumah tangga, rumah tangganya bener, tapi nggak tahu bahwa itu ternyata kaitannya dengan komunikasi yang baik, kaitannya dengan memanage yang baik, gitu, dan lain sebagainya. Sehingga dengan penteorian ini nanti ilmunya bisa disampaikan ke anak cucunya karena sudah dibekali teorinya. Jadi bukan sekedar pengalaman. Kalau pengalaman kan dulu Bapak nggak gitu. Nah, kalau dulu Bapak nggak gitu itu bukan teori, tapi itu kan hanya pengalaman mengelola. Nah, sehingga terkadang anak muda sekarang nggak bisa lah. Kan itu dulu begitu, sekarang nggak begini. Dan lain sebagainya. Iya, sekarang, jadi kita udah bahas itu. Dan semoga nanti sambil berjalan ya, minggu depan sudah mulai banyak yang bisa terlibat. Ini penting sekali. Saya akan mulai tentang kualifikasi calon. Sekarang kita bahas. Jadi dalam kajian kerumah tanggaan itu ada 3. Yang pertama pranikah, ya. Yang kedua proses nikah. Nah, proses nikah itu melalui akad dan macam-macam. Yang ketiga adalah pasca nikah. Pasca nikah itu ada 2, yakni manajemen rumah tangganya sama parentingnya. Jadi pengasuhan. Kalau ada tiga di dalam, setelah orang nikah itu ada 3 yang harus berjalan. Hukum rumah tangga, ya kan? Hukum rumah tangga. Yang kedua, manajemen rumah tangganya. Yang ketiga, pengasuhan jika sudah lahir anak. Nah, jadi kita akan ada 3 klaster ya. Pranikah itu bicara tentang proses pencarian pasangan. Nah, kalau sekarang ada siapa ini, mungkin peserta yang sudah ketemu pasangannya, ya tinggal dicocok-cocokin aja. Nah, semoga udah cocok. Kalau belum, dipoles, mumpung masih ada waktu untuk moles. Karena, sebagaimana saya katakan di pertemuan perdana, betapa pentingnya memilih pasangan ini. Karena ini punya kontribusi 50% kesuksesan ada di sini. Tim yang baik akan bisa menyumbang organisasi lebih dari 50%. Gitu. Visi yang baik itu tidak bisa jalan oleh tim yang buruk. Tapi tim yang baik akan bisa membuat organisasi jalan meskipun visinya bahkan belum ada. Dibuat bersama tim visinya. Gitu. Nah, yang nomor 2, saat akad itu nanti akan bicara masalah rumah rukun nikah, terus kemudian akad nikah dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir adalah pasca akad atau pasca nikah ya, itu ada 3 hal. Itu semuanya ilmunya ini dipelajari sebelum nikah. Nah, dipelajari sebelum nikah. Nah, kembali tadi kita akan bahas yang pranikah ya. Kita akan pranikah, kita akan bahas satu tema namanya kualifikasi pasangan. Nah, di dalam Islam ini mendapatkan penekanan yang luar biasa tingginya di kualifikasi pasangan ini. Hadis Rasulullah yang terkenal, tungkahul mar'atu li arba'. Wanita dinikahi oleh karena 4 hal. Dia hasabiha, wali jamaliha, wali maliha, wali diniha.
Fadfar bidzatiddin taribat yadah. Wanita itu dinikahi oleh 4 hal. Karena 4 hal. Karena nasabnya, karena hartanya, karena wajahnya cantiknya, dan karena agamanya. Kata Nabi, carilah yang punya agama. Maka engkau akan bahagia, engkau beruntung. Ya, itu hadis terkait dengan kualifikasi di wanita. Kalau kualifikasi di laki, kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwiju. Kalau datang padamu orang yang kau ridhoi agamanya, maka nikahkanlah. Wa illa fa fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika tidak kau lakukan, maka akan ada fitnah di muka bumi dan ada kerusakan yang besar. Mungkin pertanyaannya, kau laki kenapa tidak ada masalah harta? Kenapa enggak ada masalah nasab? Kenapa? Apakah berarti tidak perlu? Jawabannya tetap perlu. Kenapa? Karena ada konsep yang namanya kufu. Di dalam Islam, rumah tangga itu yang baik, itu yang kufu. Kufu dalam sebanyak mungkin hal. Hartanya mirip, wajahnya mirip, nasabnya mirip. Karena kalau nggak kufu, nanti jadi perkara. Bukan berarti tidak boleh, tapi perlu kerja keras. Nah, sekarang kita bahas, artinya kualifikasi yang diinginkan oleh agama. Ya, menurut hadis tadi yang di perempuan dan hadis yang di laki-laki, dan pemahaman masalah kufu, maka kualifikasinya itu 4. Yang pertama nasabnya. Yang ketiga hartanya. Yang ketiga wajahnya. Yang keempat agamanya. Ya. Kemudian Nabi menekankan carilah yang punya agama. Bahkan di dalam kualifikasi yang di laki, ketika bicara carilah agama, sampai kalau seorang wali dari wanita kok tidak menerima yang baik agamanya, akan terjadi fitnah yang besar dan ada kerusakan yang besar. Artinya betapa pentingnya orang cari agama. Dari hadis tadi kita bisa ambil pelajaran. Yang pertama, kualifikasi pasangan itu yang memenuhi 4 hal. Ya, kualifikasi pasangan yang memenuhi 4 hal. Yang pertama, nasab. Kedua, harta. Yang ketiga, penampilan atau wajah fisik, ya, cantik atau tidak. Yang keempat, agama. Kualifikasi ini penting. Ya, saya pikir di bab ini, terutama orang tua, akan sedapat mungkin menemukan ini. Kualifikasi ini penting karena punya pengaruh di dalam rumah tangga. Nasab itu nanti punya pengaruh di dalam budaya rumah tangga. Dia berpengaruh kepada karakter. Kalau naik ke atasnya baik, insya Allah berarti karakternya baik. Kecerdasannya baik. Termasuk budaya berumah tangganya juga baik. Tapi kalau ke atasnya kacau, ini yang naudzubillah. Ya di sini terkadang anak muda suka nggak mau dipahamkan ini perkara. Karena terkadang, wah ntar aku bisa. Jadi makanya diperlukan orang tua yang bisa sejalan dengan anak mudanya. Ini luar biasa, agama dahsyat sekali. Kalau anak muda kan ternyata mau nikah yang penting keren aja kan, cantik, terus bisa diajak jalan. Padahal itu kacau sebenarnya. Nah, makanya jika ada yang salah, ya semoga Allah bisa perbaiki di tengah jalan, atau Allah kasih solusi yang lain. Jadi nasab itu penting. Agama memberikan porsi. Jadi agama itu, sedikit keluar dari tema, Islam itu bukan agama yang diturunkan di ruang kosong. Yang bicara dengan batu dan tanah, yang tidak punya rasa dan nggak punya harapan. Tapi Islam ini turun untuk manusia.
Yang menciptakan manusia Allah. Jadi Allah tahu tentang manusia. Dan yang menetapkan syariat ini Allah. Jadi yang menciptakan manusia Allah, dan yang menetapkan syariat atas manusia ya Allah. Makanya syariat Islam ini cocok untuk manusia. Dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Termasuk ketika bicara nasab. Nasab ini luar biasa pentingnya. Ya, tentu nasab bukan posisi orang tuanya, tapi nasab baik. Orang tuanya keluarga baik. Karakternya baik, agamanya baik, semua agama. Kenapa? Nah, karena nasab itu akan bicara tentang karakter pasangan. Karena karakter itu didapatkan dari gen. Bicara tentang kecerdasan pasangan. Bicara tentang, lagi kalau sudah mulai di luar gen, tentang budaya pasangan ini. Budayanya apa? Gitu. Keluarga yang baik, nasab tinggi, budayanya pasti baik. Makan ada aturannya, berbicara ada aturannya, bangun ada aturannya. Tapi kalau rumah tangga kacau, nggak ada aturan itu. Nah, ini kalau kemudian ketemu orang yang tertib, ketemu yang kacau, ya akhirnya kacau. Itu bab nasab. Gitu. Ya meskipun tidak ada orang sempurna, tapi kan proses menuju kesempurnaan adalah proses yang harus dijalani. Oke ya. Karena nanti dalam masalah ini itu penting sekali. Kita jangan terjebak oleh arus barat, arus baru, yang seakan-akan manusia itu nggak penting nasab. Nggak ada. Manusia itu terkait dengan nasabnya. Sikapnya, perilakunya, karakternya, kecerdasannya itu 60% disumbang nasab. Bapak ibunya kayak apa? Bapak ibunya kacau, anaknya kacau. Bisa nggak berubah? Bisa. Pertanyaan, lah ngapain nyari yang susah? Gitu loh. Kan kalau dalam bahasa, bisa nggak berubah? Berubah bisa lah, tapi ngapain cari yang susah? Ibarat kalau kita nyari barang, ngapain cari barang yang nggak jadi gitu? Yang harus nyari caranya, cari yang bisa langsung dipakai. Itu jadi mencari istri itu tidak sama, atau mencari suami tidak sama dengan mencari, tidak sama dengan berdakwah. Kalau berdakwah tuh yang belum matang banyak pahalanya. Kalau berdakwah ketemu yang belum matang. Kalau yang matang ya sudah udah matang kan. Makanya dakwah di masjid itu sebenarnya lebih memaintain saja. Kalau dakwah ya yang belum jadi itu. Tapi kalau nyari istri nggak usah cari murid. Istri itu pasangan. Gitu. Bukan orang yang untuk dididik, orang yang untuk diajak berpitra. Nah, gitu. Makanya ketemunya nasab diurus. Ulangi lagi ya. Jadi istri itu bukan orang yang untuk dididik. Kalau dididik nggak usah jadi istri, jadi murid aja. Tapi orang yang bisa diajak bermitra. Makanya zawaj, pasangan. Karena kalau tidak ketemu, itu luar biasa anunya. Jadi berat. Ibarat kalau nanti dalam rumah tangga itu ada istilah, kalau orang belum selesai dengan rumahnya, gimana bisa menyelesaikan masyarakatnya? Kalau sama rumah tangganya aja nggak selesai, gimana dengan rumahnya? Makanya salah satu fadilah atau keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah itu, Rasulullah dikasih pasangan yang luar biasa. Dan salah satu ujian yang Allah berikan kepada Nabi Lot, karena Allah kasih kepada Lot itu Nabi Lot. Allah kepada Lot istri Nabi Lot yang naudzubillah itu. Nah, salah satu sebab berhasilnya dakwah Rasul adalah hadirnya para istri itu. Salah satunya Khadijah. Salah satunya Aisyah. Gitu. Memang luar biasa. Khadijah dahsyat sekali. Bahkan sampai ulama sirah mengatakan, ulama sirah ya, sekiranya istri Rasul waktu itu bukan Khadijah, nggak tahu ceritanya akan gimana. Gitu. Saking besarnya peran Khadijah. Nah, begitu di Madinah, besarnya peran Aisyah. Gitu. Bisa menceritakan dari Rasul detail sekali. Rasul ngomong apa. Gitu. Coba ibu-ibu ini bisa nggak? Dulu bapak ngomong apa, udah nggak inget tuh. Aisyah itu bisa inget Rasul begini, ngomong ini gitu. Kalau otaknya nggak cemerlang, nah kalau istrinya on gimana coba? Naudzubillah ya. Kalau misalnya istri Rasul itu mungkin naudzubillah gitu. Ya nggak ketemu hadis lah. Karena ada sekian kehidupan Rasul yang hanya para istri yang bisa lihat. Karena dalam rumah kan, nah itu salah satu hikmahnya kenapa Rasulullah SAW kemudian menikah lebih dari satu. Karena angle Rasul terlalu luas untuk dilihat
satu istri. Ternyata betul kan? Ada Umi Salamah melihat angle lain, ada yang sampai akhirnya lengkap. Ada Maimunah dan macam-macam, termasuk hikmah dakwah yang memang baik untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu perkara nasab. Yang kedua, perkara harta. Nah, tentu di sana ada rumah tangga. Ini kan kalau suami harta itu ya karena suami harus ada harta karena dia menafkahi. Makanya kan manistata'a minkumul ba'ah, yang mampu untuk nikah. Apa istita'ah itu dua. Fisik, yakni bisa memberikan nafkah batin. Yang kedua, harta. Jadi sehat fisik, kemampuan fisik, yakni bisa memberikan nafkah batin. Yang kedua adalah sehat harta, yakni bahwa dia bisa memberikan nafkah kepada pasangan dan anak-anaknya. Nah, bagi istri, loh, apa pentingnya istri punya harta? Nah, begini kira-kira. Banyak yang ketika nanti saya akan ajarkan tentang hak dan kewajiban suami istri, kan nanti ada satu klausul yang luar biasa pentingnya, suami wajib menafkahi istri full. Istri tidak diwajibkan sepeser pun menyumbang ke rumah. Tidak wajib ya, bukan tidak boleh, tidak wajib. Bahkan urusan apapun, sekecil apapun. Rupanya pemahaman ini masuk banget ke para wanita. Sehingga lahir wanita yang pelit di rumah. Gitu ya. Kan dia nggak menafkahi. Apa aja minta ke suami, apa aja minta ke suami. Bener? Bener. Istri yang kayak gitu bener? Bener nggak salah. Tapi engkau tidak punya peran. Lain Khadijah. Khadijah ngerti bahwa suami menafkahi istri. Tapi Khadijah mendermakan hartanya. Itu yang harus dipahami bagi ibu-ibu yang punya anak perempuan atau yang perempuan. Bukan berarti seorang wanita ketika dinafkahi suaminya, seakan-akan dia membiarkan diri menjadi wanita lemah. Yang sampai nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa? Kenapa dia perlu punya harta? Pertama, dia sendiri butuh beramal sodakoh sendiri. Bukan sodakoh minta suaminya. Kalau sodakoh dari harta suaminya itu berarti Anda menjadi fasilitas sodakoh. Bukan Anda bersodakoh. Gitu ya. Itu yang pertama. Wanita kan beramal soleh. Salah satu amal solehnya harta. Dan yang lain sebagainya. Itu dicontohkan oleh Khadijah dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, ada satu case rumah tangga, terkadang laki-laki nggak mampu. Ada satu case rumah tangga, di mana terkadang suami kehilangan nafkahnya. Atau mungkin, ya biasanya kalau di jalan rumah tangga, ya memang mungkin penghasilan lagi berkurang dan lain sebagainya. Maka istri bisa berperan di sini. Ibarat kapal jangan sampai oleng. Betul, yang wajib mengendarai kapal ini nahkoda. Tapi nahkonya sakit. Anda nggak bisa mengatakan, ya sih, ya biarin lah, kan aku kan nggak wajib. Itu wanita bodoh kalau bersikap kayak gitu. Ya kan aku kan nggak wajib. Ngapain aku bantu? Anda bukan bersuami namanya. Anda mengeksploitasi laki-laki Anda kalau kayak gitu sikapnya. Gitu. Dan insya Allah wanita, terutama yang kerja, paham masalah ini. Meskipun nanti di akadnya perlu, apakah akadnya itu meminjamkan, membantu, itu nanti bab masalah harta. Jadi ada satu situasi di mana emang rumah tangga bisa jadi kondisi agak rumit. Nah, kalau istri punya harta bisa membantu rumah tangga nggak oleng. Karena anak kan bukan anaknya satu orang doang. Meskipun suami wajib menafkahi, kan bukan anak suami. Anak berdua, jadi harus ditahan rumah tangga. Jangan sampai gara-gara tidak wajib menafkahi, menjadi wanita yang sangat lontang-lantung jadinya. Apalagi hanya mengeksploitasi, naudzubillah. Yang ketiga yang menarik. Pemberian itu adalah kontribusi nyata di dalam peran. Gitu. Ini ada kisah menarik nih ya. Ini sedikit. Jadi
Ada satu case di salah satu rumah tangga di daerah Bekasi. Suaminya saking baiknya, itu semua income plus ATM-nya plus semuanya dikasihkan ke istrinya. Nah, si Mas ini setiap pagi minta uang saku, uang transport ke istrinya. Sampai beberapa saat, sering Masnya ini atau suaminya ini pulang lebih awal. Anaknya suka mengatakan, Papa, keluar yuk, kan Mama belum datang. Beli mie kek, beli apa saja. Kata suaminya, nunggu Mama ya, duit Papa udah dikasihkan ke Mama semua. Gitu. Ya, gitu. Nanti sore lagi papanya datang lebih awal, diajak lagi, gitu lagi. Nunggu Mama ya, Papa nggak megang duit. Oh ya udah deh. Gitu. Akhirnya ketiga kali, Papa ke ini yuk, beli bakso gitu. Mama kan belum datang. Makanya, ya, Papa nggak megang duit, duitnya udah kasih ke Mama semua. Kata dia, ya nggak ada gunanya punya apa-apa, nggak punya duit. Gitu. Ngerti nggak? Ini bahasa anak-anak, jadi jangan dianggap remeh ketika seorang wanita itu kemudian sampai nggak bisa berderma. Itu nanti tidak bisa punya ruang kepada keluarganya, kepada anaknya. Itu hikmah kenapa wanita punya harta. Nah, kalau kita melihat istri Rasulullah itu ada dua tipe. Ada istri Rasul yang kerja, ada istri yang tidak bekerja. Nah, yang bekerja itu, yang akhirnya punya fadilah besar itu. Ya, nggak perlu dibandingkan antara Khadijah dengan Aisyah, nggak perlu dibandingkan ya. Tetapi kita harus akui, Khadijah punya peran yang sangat besar dalam suksesnya dakwah ini. Karena ia memberi. Dan itu dinyatakan oleh Rasulullah. Ketika Aisyah cemburu kepada Rasulullah tentang masalah Khadijah, karena dikit-dikit nyebut Khadijah, dikit-dikit nyebut Khadijah. Kata Rasulullah, ya Rasulullah bukan Khadijah sudah wafat dan sekarang sudah menjadi mayit. Kenapa kau masih sebut? Ya Aisyah, gimana aku tidak terus mencintainya dan terus mengingatnya. Ia adalah orang yang beriman kepadaku sebelum orang-orang beriman kepadaku. Jadi masalah iman nih, trust. Kedua, dia memberikan hartanya kepadaku saat orang-orang tidak lagi memberikan hartanya kepadaku. Awal dakwah Khadijah berderma. Yang ketiga, dia memberikan aku anak. Jadi tiga alasan ini adalah hal yang membuat Nabi terus mengingat Khadijah. Beriman, memberi, dan ada anak. Nah, maka bagi peserta yang wanita, ya, saya ingin katakan, meskipun Anda itu dinafkahi, tapi baik Anda punya harta. Baik Anda punya harta. Supaya apa? Nanti bisa berderma, bisa sedekah, bisa bantu suami, bahkan bisa dan lain sebagainya. Di konteks ini, jangan pernah berpikir rugi. Ya rugi dong, ntar dia enak. Kalau ada suami istri masih merasa rugi, dia perlu ditanyakan niat berumah tangganya. Gitu. Jangan-jangan dia bukan niat rumah tangga. Dia sedang ingin cari untung. Nah, kalau niat cari untung, jangan rumah tangga. Karena rumah tangga bukan dagang. Rumah tangga itu ibadah. Gitu. Semua berkorban. Ini juga nanti kaitannya dengan motif ya. Oke. Jadi, melangi lagi, yang ketiga adalah wajah. Kalau wajahnya mau jadi bahas ya. Ya semoga sih teman-teman semua Allah berikan pasangan yang keren-keren. Amin ya rabbal alamin. Kaitannya apa? Karena ya memang kaitannya dengan menjaga kehormatan. Jadi istilahnya wajah itu bukan karena kita didorong untuk duniawi, tidak. Tapi dalam rangka supaya bisa saling menjaga kehormatan. Jadi tidak ada yang perlu merasa butuh yang lain. Makanya kalau akhirnya butuh yang lain, ya maka dikasih solusi itu. Yang terakhir, agama. Nah, agama ditekankan. Nanti kita bahas yang poin kedua. Betapa pentingnya agama. Agama itu apa sih? Kalau kita bicara agama, itu isinya 3. Ya, jangan sampai salah paham. Namanya memilih pasangan yang agamanya baik. Agamanya baik itu apa sih? Agama baik adalah yang akidahnya baik. Keimanannya baik. Keimanan ini menjadi penting karena hidup ini butuh keimanan, apalagi situasi kayak gini.
Kalau dikit-dikit takut, dikit-dikit resah, dikit-dikit apa. Aduh, normal nggak bisa makan. Ntar kalau anak gede nggak bisa, ya susah hidup. Yakin? Makanya orang tua yang imannya kurang baik, ngomongnya pasti gini. Nah, ini negeri kita bakal resesi. Bapak juga kerjaan susah. Kamu ntar gimana ya? Gitu. Kamu harus kerja keras nih supaya masa depanmu cerah. Hidup udah kayak gini. Hati-hati ya nak, pokoknya nilaimu harus tinggi. Itu namanya ngomong seorang ayah yang tidak menggunakan iman yang baik. Seakan-akan hidup itu ditentukan oleh dirinya. Harus ngomong, nah insya Allah, Allah akan kasih rezeki kamu cukup. Insya Allah. Karena ketika Allah menciptakanmu, Allah sudah kasih padamu rezeki yang cukup. Kau cari yang baik-baiknya. Jadi hamba Allah yang baik. Nah gitu, jadi optimis, nggak takut. Jadi perlu iman yang baik. Iman yang baik akan membuat sikap menjadi baik. Ini terkadang kayak mohon maaf ya, kadang ada orang sampai ketakutan terhadap kondisi di luar. Waduh, ntar gimana? Ntar gimana? Suamimu nggak akan kabur kalau tidak Allah lepaskan. Dan tidak akan bisa terikat denganmu kalau Allah akan lepas. Itu harus iman, bahasa iman. Nggak usah takut. Bahasa iman membuat anak-anak bisa berjalan baik meskipun situasinya tidak menentu. Nah ini imannya baik. Yang kedua, tindakan hukumnya baik. Tindakan hukum itu apa? Ibadah dan muamalah. Ibadahnya bagus nggak? Nah, mulai dari sholat, macam-macam dan seterusnya. Itu kan ibadah. Muamalahnya gimana? Nah, muamalah itu gimana kalau dagang, gimana urusan harta. Gitu. Masuk, nah, di sini ada masalah hijab, masalah apa, itu dibahas. Itu tindakan hukum. Gitu. Jadi, kalau masih melanggar, susah. Bahasanya gini, kalau kepada Allah aja masih berani melanggar, apalagi kepadamu. Gitu. Istri berani melanggar kepada Allah, apalagi kepada suaminya lebih bisa melanggar. Laki-laki melanggar kepada Allah, apalagi kepadamu. Kalau dia bisa berbohong kepada Allah, lagi berbohong kepadamu, lebih gampang dibohongin. Gitu kira-kira. Tapi insya Allah, kalau kepada Allah takut, ya insya Allah ke yang lain-lain, dia bisa akan urus baik. Itu nanti tindakan hukum. Ya. Kalau berani makan haram, apalagi bohongin kamu, lebih berani. Gitu. Jadi, jangan terkecoh kalau mbak-mbak di sini senang kepada laki-laki yang, ma, aku kalau tanpamu gak bisa hidup. Itu bohong tuh. Karena ketahuan itu. Kalau yang benar, gimana yang benar? Ya dia hidup dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun nggak harus dibahasakan ya. Tapi intinya tadi taat hukum. Yang ketiga adalah akhlaknya mulia. Nah, ini penting sekali akhlak mulia ini. Nah, kenapa tadi ada kaitannya dengan nasab tadi? Karena akhlak terbentuk di keluarga kecilnya. Jadi waktu nasabnya dulu. Ayah ibunya didik dia gimana? Ada orang terkadang hijab bagus tapi ngomongnya kasar. Karena hijab itu tindakan hukum. Kalau kasar itu tindakan akhlak. Bagus mana? Yang usah dibandingkan ya. Bagus yang tindakan hukumnya bagus dan akhlaknya mulia. Ada orang yang jujur, komit. Nah, itu tindakan akhlak ya. Tapi misalnya sholatnya belang bonteng. Ada di balik. Sholat rajin. Tapi Masya Allah sama tetangga nggak ada yang baik. Nggak ada yang akur. Nah, itu berarti agamanya kurang baik. Jadi istilahnya melanggar sana, melanggar sini. Cari yang tentu akidahnya bagus, tindakan hukumnya bagus, dan akhlaknya bagus. Itu yang namanya agama itu. Ya, kembali ke poin pertama. Agama menyarankan orang mencari pasangan dengan 4 hal. Itu pelajaran pertama. Tadi analisisnya kayak tadi ya. Yang kedua, agama menekankan ya, kedua dari pelajaran. Pelajaran pertama dari hadis-hadis tersebut di atas, pertama, bahwa kualifikasi pasangan adalah 4 hal. Dan tadi sudah saya sebutkan analisisnya. Pelajaran kedua dari hadis di atas tentang masalah calon pasangan adalah bahwa agama menekankan
diprioritaskannya agama dalam memilih pasangan. Gitu. Jadi pasangan di antara 4 kualifikasi, yang paling penting adalah, yang paling prioritas adalah agama. Istilah kata gini, kalau engkau tidak bisa menemukan 4-nya, maka batas minimal, syarat yang tidak boleh dilupakan, syarat yang tidak boleh hilang adalah agama. Nasab boleh, harta boleh hilang, apa cantik boleh hilang, asal agama nggak hilang, engkau masih bisa hidup baik. Tapi seandainya dibalik, nasab baik, harta lumayan, wajah oke, agama buruk, kacau hidup. Kenapa? Agama itu ilmu tentang bersikap. Saya suka memberikan ilustrasi begini, ya. Kalau ada orang solihan yang solihah, digabung dengan nasab yang baik, cocok, ya. Wanita agamanya bagus, solihah, dia keluarga bagus, cocok. Solihah digabung sama harta, ya, agamanya bagus, hartanya banyak, cocok, ya kan, kaya dan baik hati. Terus solihah digabung sama cantik, cocok, ya, udah cantik, solihah, ya. Terus kita solihah digabung atau agama bagus digabung dengan min. Solihah nasabnya jelek, masih bisa. Bapak kacau, ibu kacau, tapi wanita emang solihah banget, masih bisa. Ini mutiara di tengah kotoran ini. Gitu. Tinggal dibersihin dikit-dikit, jadi. Ada nggak? Ya mungkin, meskipun susah yang kayak gitu. Tapi ada. Terkadang ketemu ya, wanita mu'alaf di tengah keluarga kafir. Wah, yang bagus banget, ya, keambil tuh. Mutiara di tengah situasi buruk. Salihah, kere, nggak apa-apa, masih oke. Salihah, wajahnya biasa, oke. Nah, sekarang kita balik. Agamanya buruk, ya, ini tidak salihah ya. Ini kita ambil, nanti yang laki tinggal dibalik ya. Bukan berarti Ustaz menekankan ke perempuan mulu lakinya. Lah tinggal dibalikin aja, dikiaskan aja. Tidak salihah, keluarga besar, ya suaminya kayak sopirnya aja itu. Tidak salihah, kaya raya, wah, ya suaminya bisa kayak babunya itu. Gitu. Tidak salihah, cantik, walah malah nyebelin itu paling nyebelin. Kalau ada wanita cantik tidak salihah, itu paling nyebelin. Lah kok bisa? Dipegang menjadi istri setiap hari nyakitin, ya kan? Nyakitin namanya nggak salihah. Nggak hormat sama lakinya, nggak komit, nggak ibadah. Tapi dicerai, sayang, barang bagus. Ya kan? Jadi serba susah. Jadi kalau ada tidak salihah, cantik, wah itu ngerepotin itu. Nah sekarang tidak salihah, orang biasa. Masih oke. Naudzubillah, kamu ini udah anak keluarga nggak jelas, kelakar muka setan. Tidak salihah, kere. Astagfirullah. Itu mah udah rugi dunia akhirat. Udah kere, kelakar muka kayak iblis. Gitu. Tidak salihah, wajahnya biasa banget. Ya sudah itu. Itu dunia akhirat dan alam kubur sekalian rugi semua. Paham ya? Jadi ternyata emang agama itu cocok. Jadi pelajaran kedua, dari 4 hal itu, yang prioritas adalah agama. Kalau dapat agama, seperti kata Nabi, fadfar bidatid din. Maka carilah yang punya agama, maka taribat yada. Engkau akan bahagia. Oke, sampai di sini. Sudah berjalan materi 40 menit ya. Saya persilahkan pertanyaan, karena kita selesai jam 10.20 ya. Kita 2 jam materinya. Silakan kalau ada pertanyaan. Fadal, langsung aja. Ustadz, menanya Ustadz. Ya. Tadi Ustadz kan mengatakan
bahwa sebaiknya istri itu punya harta, katakanlah gitu ya. Jadi dalam hal ini kalau misalkan istri bekerja, Ustadz, itu gimana ya Ustadz? Karena mungkin katakanlah tidak mengandalkan orang tuanya ya, si perempuan ini kan harus punya uang juga kan untuk bisa berkontribusi di keluarga juga gitu. Terus gimana batasannya istri kerja, Ustadz? Ya, sebenarnya istri kerja itu gini, Islam tidak mewajibkan istri mencari nafkah, sehingga tidak wajib kerja. Jadi kalau ada istri kerja, hukumnya gimana? Boleh, bukan sunnah, boleh, tapi dengan syarat. Pertama, dia tidak menelantarkan kewajiban dia sebagai istri dan sebagai ibu. Sebagaimana suami. Suami ketika bekerja, kan juga tidak boleh menterlantarkan istrinya, dia sebagai suami dan sebagai ayah. Sama hukumnya. Cuman, kalau suami karena wajib bekerja, jadi otomatis dia mau tidak mau harus bisa bekerja, dan harus bisa mendidik anak, dan harus bisa mendidik istrinya, kan gitu, karena wajib. Tapi kalau istri kan nggak wajib, sehingga situasinya kalau dia bekerja, ya tetap harus bisa bekerja, harus bisa jadi istri, harus bisa jadi ibu. Wah, aku nggak bisa, ya udah nggak usah kerja, jadi kan gitu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah, syaratnya adalah pekerjaan istri tidak pekerjaan yang mengundang fitnah. Kenapa kok harus ada persyaratan ini? Karena wanita. Wanita itu kan memang fitnahnya banyak. Sehingga kalau mengundang fitnah ya harus dijaga, karena kan wanita ini harus dijaga sama suaminya. Sementara kalau kerja kan apakah kejaga apa enggak? Nah, ini kemudian harus dipastikan bekerja yang tidak mengundang fitnah. Yang ketiga, tapi ini kalau ketiga ini syarat etika, bukan syarat hukum. Kalau tadi syarat hukum. Jadi kalau kerjanya menggugurkan kewajiban sebagai istri dan ini, ya nggak usah kerja, nggak boleh kerja malahan. Gitu. Ya berarti istilahnya wanita ini ya perannya jadi ya udah segitu aja. Gitu. Kan di dalam beramal soleh kan ada orang yang memang ya kemampuannya segitu aja. Kayak misalnya laki-laki akhirnya misalnya kemampuan nyari nafkahnya segitu, ya udah segitu aja kan. Ternyata dia nggak bisa punya uang lebih, sehingga nggak punya wakaf, nggak bisa sedekah ke keluarganya, nggak bisa sedekah ke kanan kiri. Salah, nggak salah, tapi ya segitulah kemampuanmu. Nah yang ketiga, syarat etikanya adalah kerja yang layak untuk wanita. Yang layak untuk wanita. Apa itu yang layak ya? Jangan sampai kerja misalnya jadi pemanggul barang, manol gitu. Ya itu mungkin nggak pantas. Yang ini syarat etika aja. Yang secara etika pantaslah wanita itu melakukan pekerjaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Halo, lanjut ya. Boleh, Ustaz, lanjut aja Ustaz. Oke. Tadi kami ulangi lagi tadi. Kan ada 4 kualifikasi ya tadi ya. Terus pelajaran keduanya adalah agama menekankan fokus utama atau prioritas utama adalah yang punya agama baik. Nah, ini Bapak Ibu dan teman-teman yang muda, masalah ini harus menjadi mindset. Bagi yang belum nikah, ini harus jadi mindset. Kalau jamaah sekarang yang sudah menikah, pastikan ini jadi mindset dari ayah ibunya. Kalau yang sudah memilih, ini juga menjadi mindset untuk menyempurnakan. Saya ingin tekankan berulang kali. Rumah tangga itu dinamikanya melebihi dinamika ombak di bulan Januari. Karena ada 2 orang bertemu 24 jam sepanjang puluhan tahun. Pengen aja. Bapak bekerja di kantor yang ketemu 8 jam aja, itu terkadang bisa konflik. Nah, agamalah yang membuat sesuatu menjadi terabsorb gitu istilahnya. Terserap. Gitu. Karena agama yang mengajarkan bersikap pada setiap keadaan apapun. Sebagaimana yang diisyaratkan Nabi di konteks dinamika hidup. Ajaban li amril mu'min. Inna amra kullahu khair.
Walaisa dzalika illa lil mu'min. Mengagumkan urusan dan hidupnya orang mukmin. Karena semuanya baik. Dan itu tidak terjadi kecuali bagi orang mukmin. In asabahu dharra'u sarra'u syakar fakana khairal lah. Kalau ia ketimpa kenikmatan, dia bersabar, baik baginya. Wa in asabahu dharra'u sabar fakana khairal lah. Kalau ia tertimpa mudarat, maka ia sabar, baik baginya. Jadi, kalau ada kenikmatan, yang membuat baik itu syukur. Karena kalau kenikmatan tidak disyukuri, jadi petaka. Ya, sudah sering saya sebutkan ya. Bapak datang, nawarin anaknya beli mie. Saya suka memberikan contoh ini nih. Ayo dek, kita beli mie yuk. Sama kakak berdua nih. Sampailah ke warung mie. Adek mau apa? Aku mau mie. Kakak mau apa? Mau bakso. Sudah dapat nih mie dan bakso. Hanya adeknya ngelihat. Lah, kakak kok mahal, harganya 15, aku kan cuma 9. Kata si adek. Ya udah kalau apa? Ya udah. Adek nambah aja biar sama-sama kakak nilainya. Makanya nambah. Ya kan nggak gampang nyari yang pas kan? Hanya nambah. Begitu nambah, kakaknya bilang, ya kok adek dapat 2, aku 1 doang ya. Tapi kakak harganya mahal, nggak mau. Ya udah, bapaknya baik nih. Ya udah, kakak nambah deh. Hanya kakaknya nambah. Itu kakaknya nambah, adeknya bilang, lah kakak kan udah mahal kok nambah. Jadi sore itu bukan bahagia makan mie dan bakso, tapi itu tengkar gara-gara mie dan bakso. Karunia itu kalau sikapnya tidak syukur, nyebabin tengkar. Makanya saya katakan di banyak kesempatan, kalau duit ini bikin ruwet, mendingan nggak usah punya duit. Ya, tapi kan orang nggak mungkin, ya makanya jangan ruwet. Gitu. Kalau dunia, kendaraan, motor, apa yang bikin ruwet, nggak usah punya. Karena kita ini dunia itu tuh bahagia. Nah, tapi ternyata bukan masalah karunianya, tapi yang paling penting itu rasa syukurnya. Demikian kalau ada musibah, itu yang membuat kacau itu bukan musibahnya, tapi tidak sabarnya. Karena kalau sabar, insya Allah tetap baik. Contoh nih ya, ada orang, ini contoh nyata bener nih. Anak-anak, bapaknya sakit demam, sebelum COVID zaman dulu. Ini wartawan luar biasa. Jadi hampir setiap bulan itu ada 15 hari di mana nginep di kantor. Nggak tahu, pokoknya target lah. Karena kalau nggak nginep, nggak ngejar target. Nah, bapaknya ini sering nginep di kantor. Jadi kalau bapaknya ini hanya nggak nginep kalau lagi sakit kecil ya, sakit-sakit ringan. Nah, makanya anak-anak nih, kalau bapaknya flu, demam, nggak kantor, wih seneng banget gitu. Anaknya riang karena bisa ngeliat bapaknya di rumah. Nah, anak ini adalah contoh bersikap terhadap sesuatu masalah. Jadi masalah sakit itu ternyata tergantung sikapnya. Kalau sikapnya sabar ya baik, kalau sikapnya tidak sabar ya buruk. Rumah tangga itu demikian, ya kembali ke materi. Kenapa diperlukan agama yang baik? Karena dengan agama yang sangat baik, dinamika rumah tangga menjadi sangat terkontrol. Jadi, kamu ulangi lagi, agama yang baik tadi apa? Tadi, agama itu adalah sikap. Nah, agama mengajarkan bersikap. Di rumah tangga itu kan dinamikanya tinggi sekali. Sehingga kalau ada dinamika sekeras apapun, kalau sikapnya kokoh, bisa mengcover sikap. Ya ada syukur, ada sabar, ada macam-macam. Termasuk ya dalam penyelesaian rumah tangga itu ya pisah itu. Kalau ternyata pisah baik, ya pisah itu yang baik. Meskipun ini bukan yang diharapkan, ya, tapi itu sikap. Bersikap baik, gitu, tepat. Gitu. Baik saat baik, dan tetap baik saat tidak baik. Nah, kalau masing-masing pasangan itu punya sikap yang baik, berarti kan dinamika apapun tetap disikapi baik. Gitu.
Sehingga insya Allah rumah tangga berjalan sangat baik, insya Allah. Gitu. Ya kalau biasanya contoh yang paling gampang, ya kalau suami lagi ada uang, ya bersyukur. Lagi nggak ada uang, ya sabar. Kalau demikian juga sebaliknya. Kalau lagi ada ruwet-ruwet di rumah, ya disabarin. Kalau lagi-lagi karunia, ya disyukuri. Itu kan akhirnya jadi baik. Dan masalah berdoa pada Allah. Nah itu bersikap baik, apalagi ditambah ibadahnya baik. Rumah tangga jadi kokoh. Imannya jadi kuat, jadi nggak stres orang di rumah. Ketika semuanya begitu, baik. Tapi kalau rumah tangga yang satu stres, yang satu ngamuan, yang satu jarang sholat, yang satu tukang tuduh, yang satu pembohong, yang satu penipu, astagfirullah. Ini mah keluarga setan. Nah yang kayak gitu itu justru, Islam gimana? Ya udah dibubarin aja rumah tangga. Kenapa? Ya karena udah nggak menjalankan kebajikan. Nah, tapi kan sudah terlanjur ya, sudah. Kalau terlanjur itu namanya dinikmati proses fakta yang ada itu. Nanti ada fikih-fikihnya itu. Fikih-fikih menghadapi situasi-situasi sulit itu gimana. Oke ya. Jadi kembali ke materi, bahwa agama mendorong dipilihnya kualifikasi demikian dan memberikan perhatian besar kepada agama. Yang ketiga, pelajaran dari hadis yang kita bahas tentang masalah kualifikasi pasangan. Ini sekaligus menunjukkan bahwa Islam itu memang sangat menghargai proses kemanusiaan. Dan ini nanti yang harus selalu dijaga di rumah tangga. Ingat ya, meskipun dengan izin Allah kita diberkahi Allah, dimudahkan oleh Allah untuk menjadi orang yang dekat dengan pengajian. Rumah tangga, orang sesoleh apapun itu, jangan pernah diimpikan menjadi rumah tangga malaikat. Itu kesalahan fatal di dalam mindset berumah tangga. Sesoleh apapun orang, dia itu manusia. Oke? Sesoleh apapun orang, dia manusia. Oleh karena itu rumah tangga itu didasarkan kepada kemanusiaan. Meskipun tetap harus ada dasar keimanan, kesolehan. Apa maksudnya? Ya berarti ada dinamika-dinamika itu. Bukan berarti kalau rumah tangga yang soleh nggak boleh makan enak. Bukan berarti kalau rumah tangga soleh nggak boleh punya kendaraan. Nggak boleh rumah bagus. Rumah tangga yang soleh itu ya rumah tangga yang tadi. Ya tetap memperhatikan masalah aspek-aspek duniawi. Boleh. Boleh. Selama tidak mengabaikan urusan yang paling pokok, yakni agama. Bahkan kalau kita perhatikan nanti rumah tangga Rasulullah SAW, itu luar biasa dinamis sekali. Emang rumah tangga, kan ciri Islam itu gitu kan. Islam itu kan agama untuk manusia. Maka seluruh dimensi kemanusiaan itu diterima. Saya pernah memberikan pengantar ke salah satu komunitas baik ya. Nikah ustadz ketemu ustadzah. Ya kan? Dan di situ saya ungkapkan betapa konsep rumah tangga di Islam itu adalah rumah tangga yang menghargai sifat-sifat kemanusiaan. Contoh tadi, kalau ada pasangan bilang, "Ma, dandan apa?" Papa udah duniawi, akhirat. Bukan gitu rumah tangga, atau dibalik. Kata suaminya, "Mas, mandi apa sih? Cukur apa sih? Itu udah, apa kayak lari kayak mengek mulu loh." Misalnya itu. Itu bukan berarti, wah ini dia sudah duniawi. Enggak begitu. Makanya kenapa kualifikasi 4 itu disodorkan. Karena memang rumah tangga itu manusia. Yang hidup berumah tangga itu manusia. Kembali ke cerita tadi ya. Saya katakan bahwa rumah tangga itu begitu. Akhirnya adalah yang bisik ke saya. Ustadz, selama ini, istri saya itu bilang begini. Sayang, mau ada kayak waktu kayak seminggu atau berapa kali untuk kita-kita gitu. Masa dakwah terus, ngaji terus gitu. Kata suaminya, Umi, kita harus mendahulukan Allah daripada dunia, kita harus mendahulukan. Istrinya itu menjerit, menangis karena tidak dapat kasih sayang penuh dari suaminya. Saya katakan kepada Ustadz ini, engkau salah memahami rumah tangga Islam. Rumah tangga Islam itu tidak mematikan sifat-sifat itu.
selama dalam koridor. Kecuali tidak di koridor, salah. Jadi namanya kasih sayang, romantisme, itu ada di rumah tangga. Boleh, boleh, bahkan sunnah. Gitu. Banyak sekali kisah-kisah Nabi dalam bab ini. Oh, dahsyat sekali, bagus sekali. Nanti mungkin ada kesempatan saya bacakan beberapa syama'il Nabi. Nah, jadi rumah tangga di Islam itu begitu. Rumah tangganya manusia yang soleh. Nah, kira-kira gitu. Bukan rumah tangganya malaikat. Bukan rumah tangganya batu. Tapi rumah tangganya manusia yang soleh. Gitu. Yang taat kepada Allah. Kalau dia salah, minta maaf. Kalau dia benar, mendukung. Dan lain sebagainya. Bisa dipahami ya, insya Allah ya. Oke, sampai poin ini. Kalau ada pertanyaan, dipersilahkan. Coba dibuka semuanya itu masing-masing apanya itu. Dibuka semuanya itu masing-masing videonya itu. Supaya ngaji bener nih. Jangan ngasih senyuman di foto. Padahal kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Sebelum pindah ke berikutnya. Ini ada lumayan nih sampai 27 ya. Ada Zakia Zahra, ada Leslie Titale, ada Aan, Nunung. Kok banyak perempuannya ya? Oh enggak ya? Ada Taufik. Fadal, ada pertanyaan? Enggak ada? Belum ada sepertinya Ustadz. Boleh. Belum ada? Sudah bisa dipahami ya? Ini yang ngaji, ini orang ini atau yang nyuruh maknya nih kira-kira? Hah? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kita sudah ketemu teorinya. Dan kita ketemu hikmahnya. Betul ya? Nah, sekarang kalau kita sudah ketemu teorinya, ketemu hikmahnya, waktu mengimplementasi itu gimana? Implementasi itu gimana? Implementasi. Gimana bisa menemukan itu? Inilah yang perlu dipahami oleh orang tua sekaligus calon. Bagi orang tua harus paham ini. Apalagi bagi yang mau menikah. Gitu. Oke ya, saya membuat ilustrasi. Anda mau cari barang, kualifikasinya 4 ya tadi. Cari barang kualifikasi 4. Pokoknya harus dari pabrikan yang bagus. Kedua, harga bonafit, ya. Yang ketiga, barangnya bagus. Yang terakhir, kinerjanya bagus. Misalnya kayak gitu ya. Nyari barang nih, ibarat mesin, pabrikan bagus, terus kemudian ya dia juga bisa tahan lama, punya suplai lama, packagingnya bagus, menarik, performanya bagus. Sip ya? Nah, kalau milih barang bagus kayak gitu, milihnya di jalan raya, ketemu nggak kira-kira? Saya mau nyari mesin yang kualitasnya kayak gitu. Milihnya di mana? Berarti kita harus nyari katalog pabrik-pabrik mesin. Betul ya? Kalau saya mau nyari makanan yang berkualitas kayak gitu, berarti nyari di pabrik-pabrik makan. Bisa nggak nyari mesin, tapi nyarinya itu di pabrik ke makanan? Nggak dapat. Nyari mesin, kita nyari di pabrik telur. Nggak ketemu. Nah, jadi di dalam menerapkan kualifikasi tadi itu, pastikan engkau menemukan dari areanya. Di mana area yang isinya orang-orang kayak gitu. Ini saya kejadian betul ini. Semoga nanti tidak terjadi. Jika ada yang salah di rumah tangga kita, ya semoga Allah maafkan dan Allah bimbing kita. Dan Allah berikan solusi kepada kita semua. Kalau ada yang salah. Nah, bagi yang belum, ya usahakan jangan ada yang salah. Jangan sampai salah.
Kalau yang sudah terlanjur salah gimana? Ya minta maaf kepada Allah. Semoga Allah kasih solusi. Allah perbaiki. Dan ntar gimana terserah Allah. Ini ada kejadian dari jamaah. Dia ingin cari istri solihah. Ya. Tapi nyarinya di pub. Ini serius. Ini kisah nyata. Betul. Dia suka ngepub. Tapi di otaknya sebenarnya ingin cari yang solihah. Ketemulah cewek menurut dia keren. Akhirnya dia bilang, ya aku tertarik sama lo nih. Panjang lebar lah. Namanya juga anak pub ya. Ya pacaran. Setelah pacaran, ya udah deh kita nikah. Tapi gue maunya solihah ya. Gue nggak mau kalau lo nggak solihah. Ya udah deh, gue siap deh. Sholat, jilbaban. Gitu. Ya udah akhirnya jilbaban sholat. Ya, dinikahi. Setelah 1 tahun berubah kelakuannya. Berubah sampai akhirnya kacau lepas jilbab. Nanya kan, Ustadz gimana nih istriku kok jadi begitu? Dulu waktu kita nikah udah komit. Aku nanya, lo nyarinya di mana? Di pub. Ya ilaha illallah, aku bilang. Lo nyari barang bagus di tempat kayak begitu. Nah jadi terkadang orang merasa pede karena dia bisa nyari. Masa nyari barang bagus di rongsokan? Ya ketemunya ya barang bagus versi rongsokan. Kira-kira kayak gitu. Iya, jadi areanya ini sudah mulai agak praktis nih ilmunya. Yang kedua, caranya gimana? Kalau kita mau nyari barang, terus sudah ketemu tempatnya, tapi kita ini nyarinya ngotot. Ngotot sekali. Wah, aku mau ini nih. Ya bisa nggak ketemu barang. Kayak anak kecil nyari barang, nyari mainan. Sudah bener. Dibawa ke toko mainan. Betul ya? Dibawa ke toko mainan. Sampai toko mainan, wah langsung lihat warna merah, aku maunya ini. Dek, belum dilihat barangnya, Dek. Ya nggak apa-apa, aku maunya ini. Ya Allah, Dek, belum juga ditawar. Aku maunya ini. Kira-kira dapat barang bagus nggak? Kira-kira? Ya nggak ada. Itulah makanya kenapa tidak boleh pacaran. Oh, gitu. Kenapa tidak boleh jatuh hati duluan? Karena kalau sudah cinta duluan, belum tentu dapat barang bagus. Karena udah kadung suka. Kalau terpaksa akhirnya tidak jadi, hati sudah kadung, ya anaknya udah kadung nangis. Akhirnya menikahi yang tidak dicintai dan mencintai yang tidak dinikahi. Ya, jadi perkara. Karena udah terlambat emosi. Kalau emosi sudah turun duluan, kualifikasi bisa nggak terperhatikan. Makanya jangan sampai emosi turun dulu. Nah, siapa yang milih? Jangan orangnya dulu. Orang tuanya dulu, gurunya dulu, supaya dia nggak terlibat emosi. Kalau sudah ketemu yang bagus, disodorkan ke anaknya. Ini mau nggak? Nggak mau. Ya nggak apa-apa. Nanti cari yang lain. Tapi udah ketemu barang bagus. Jadi barang bagus yang dimaui. Bukan yang dimaui meskipun tidak barang bagus. Maaf ya. Jadi ini menggunakan pendekatan jual beli ya sebagai gampang. Yang ketiga, supaya dapat sesuatu yang ketemu, ya kita harus menyesuaikan kemampuan kita. Contoh tadi, ya milih barang sudah ke toko mainan. Terus anaknya, ntar dulu kamu di sini nih, Bapak pilihin, nanti kamu pilihin. Nah, kamu pilih yang mana nih yang bagus. Enggak suka, yang mana? Ya sudah, suka, sudah. Tapi kira-kira kalau barang yang dipilih itu di atas kemampuan duitnya, kebeli nggak kira-kira? Misalnya, aku mau ini Pak, harganya berapa Pak? 10 juta. Ya, duitnya 1 juta doang, ya nggak jadi. Ya, nah inilah yang diperlukan, kita perlu rendah hati untuk melihat diri. Terkadang nih, pasangan selalu meminta lebih dari dirinya. Ini yang menyebabkan pernikahan lama. Gitu. Menyebabkan pernikahan lama. Cowok cari cewek yang 1, 2, 3, 4, 5. IQ 160. Nilai
4,5. Apalagi tinggi 170. Berat badan 46,5 atau 50. Kurus banget ya. Apalah, terserahlah. Nah, padahal dia itu kalau dinilai paling harganya ya segitulah. Itu yang disebut dengan barokah di kamu, musibah di dia. Yang bagus kemana nikah itu? Sama-sama barokah. Nah, itu namanya kufu. Sama-sama barokah. Jadi kami ulangi lagi, mencari kualifikasi di tempat yang baik, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan harga yang tepat, jadilah pernikahan. Gitu. Jadi 4 kualifikasi itu jangan dianggap hal yang nggak bisa kau raih. Karena pernikahan itu bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi apa yang mungkin terjadi. Ya. Bukan yang apa yang kita inginkan. Maunya kan nikah pasti ketemu yang wah semua. Tapi mungkin nggak terjadi. Nah ini banyak anak muda membiarkan dirinya tidak nikah padahal sudah cukup berumur karena belum dapat yang diinginkan. Saya suka mengatakan mereka, ya udah kau nikmat yang kau inginkan. Gitu. Bahkan terkadang mohon maaf ya, sudah umur sekian. Saya suka mengatakan kalau umur sekian nih, berarti kan misalnya ada wanita umurnya udah 40, ya, atau bahkan 40 lebih. Terus nyari yang single. Ada nggak cowok single 40? Kalau ada cowok single 40, peluangnya dia sakit kali. Mana ada orang 40 cowok belum nikah. Atau dia sakit hati sehingga dia udah nggak mau nikah. Atau ceraian. Nah kalau ceraian malah berarti dia sama rumah tangganya yang dulu gimana itu? Gitu misalnya kayak gitu. Nah kayak gini-gini perlu bijaksana gitu. Supaya apa? Supaya orang bisa menikah. Karena menikah kan bukan tentang apa yang kita inginkan, tapi apa yang mungkin terjadi untuk bisa mencapai yang kita inginkan. Jadi berproses menuju kesempurnaan. Berproses menuju kesempurnaan. Ya, ulangi lagi. Nah, diimplementasinya tadi gimana jadi? Makanya diperlukan bantuan. Jadi orang tua, guru, majelis taklim itu tempat yang paling bagus, keluarga-keluarga yang baik itu keluarga yang bagus untuk saling mencocokkan, ya. Tempat-tempat pengajian dan saling mencocokkan. Kemudian apalagi pilih sebelum kau jatuhkan cintamu padanya. Kalau menjatuhkan cintamu nanti akan kacau. Yang ketiga, kita bijaksana mencari kualifikasi. Sebisa mungkin di mata istri kita berkah, di mata kita juga dia berkah. Jangan sampai berkah di istri, di suaminya musibah. Iya, suaminya Masya Allah, top markotom. Istrinya naudzubillah. Itu namanya berkah di istri, musibah di suami. Atau dibalik, berkah di istri, berkah di suami, musibah di istri. Istrinya Masya Allah, suaminya naudzubillah. Nggak boleh. Yang bagus itu kufu. Karena sebaik apapun kalau tidak kufu, nanti ada masalah di rumah tangga. Meskipun kata kufu ini bab etika ya, tetap rumah tangga sah. Tapi tidak baik. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ayo. Saya berharap ini ada dialog ya, tidak monolog begini. Kenapa? Karena rumah tangga ini kan bukan materi, ini kan materi praktis ya, materi eksekusi ya. Bukan materi teori, bukan filsafat, dan bukan tauhid. Ya, kalau tauhid kan di hati. Fadhal, kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Ada di chat, Ustaz. Halo? Di chat ada pertanyaan itu. Oh, di chat ada pertanyaan. Oke, boleh pakai chat. Assalamualaikum, Ustadz. Izin bertanya. Saya masih belum jelas tentang kekufuan. Apa artinya kufu dengan pasangan? Parameter sudah sekufu dan seberapa penting sekufu dengan pasangan. Oke. Memang kalau kita bicara fikih ya, kufu itu ada beberapa pandangan. Misalnya Imam Malik termasuk yang paling ringan. Kufu itu yang penting soleh ketemu solihah.
itu sudah kufu namanya. Soleh ketemu soleh. Dah, itu kufu. Ini sebagai bukan syarat sah ya, sebagai etika berumah tangga. Baik, sah, nggak kufu, sah. Bahkan suami tidak soleh, istri solihah sekali nikah, sah. Ya tapi kacau rumah tangga begitu. Kufu itu syarat etika. Imam Malik mengatakan kufu itu adalah agama. Imam Syafi'i nambah agama dan nasab. Jadi nasab baik harus ketemu nasab baik. Anak baik sama wanita baik. Tapi ternyata misalnya wanitanya nasabnya buruk, bapaknya naudzubillah. Itu nggak kufu. Syafi'iyah itu nggak bagus rumah tangga kayak gitu. Ya karena memang berpengaruh. Tadi yang saya sudah katakan nasab. Syafi'iyah termasuk yang menekankan nasab. Makanya kalau masyarakat yang ikut mazhab Syafi'i pasti ngomong nasab. Dalam bahasa Jawa bibit. Bibit ya. Tapi beberapa imam yang lain naik. Bukan sekedar nasab, status sosial, harta, dan sebagainya. Intinya gini. Semakin banyak yang sesuai, sebanding, sederajat, semakin baik. Contoh, tingkat keberagamaannya sama, mirip-mirip. Jangan sampai jomplang. Karena kalau super soleh, sama ketemu yang sama sekali nggak soleh, itu kasihan dua-duanya. Istri suaminya bangun malam. Ya ngapain sih bangun malam, sholat mulu loh, sini sama gue. Nah, tertengkar. Atau dibalik, suaminya nggak soleh sekali sama sekali. Judi, ngapa-ngapain. Istrinya rajin, taat beragama. Kayak di film-film. Itu mana naudzubillah. Gitu. Atau soleh, tapi jomplang. Ini soleh sekali ya. Masya Allah ini. Oh, zikirnya 5 jam. Macam-macam. Istrinya sih sholat, tapi ala kadarnya. Itu kasihan. Yang ini kasihan nggak akan kuat ngikutin suaminya juga kasihan. Kenapa? Ya akhirnya nggak dapat dukungan di rumah tangga. Kalau bisa, nasab juga kalau bisa mirip-mirip, gitu. Harta mirip-mirip. Ya. Yang ulangi lagi, kufu ini syarat secara etika ya, bukan syarat hukum. Tetap sah memang tidak kufu. Jadi kalau tadi ditanya, saya coba lihat chatnya. Itu tadi kufu maksudnya itu ya tadi ya. Itu masalah kufu. Terus artinya kufu dengan pasangan, kufu artinya antara suami sama istri itu agamanya seimbang, hartanya seimbang, nasabnya seimbang, gitu. Kufu itu begitu. Bahkan penelitian terakhir ini menarik masalah kufu. Dulu kan kufu ini memang dari mazhab Syafi'i kan termasuk yang agak memberikan perhatian besar ya. Makanya kalau antum lihat di para ulama Syafi'i itu cari betul nasabnya apanya, seimbangin betul. Nah, penelitian terakhir tentang masalah kerumah tanggaan. Dulu sebelum tahun 80-an, rumah tangga itu bagus kalau saling menyempurnakan. Saling menyempurnakan istilahnya. Tapi rumah tangga yang bagus justru penelitiannya enggak. Saling menyempurnakan ternyata malah saling konflik. Yang ada itu justru yang cari yang cocok aja sudah. Gitu. Contoh misalnya melankolis ketemu melankolis, dah gitu aja. Itu nanti cocok udah, sama-sama sekarakter. Pinter ketemu pinter, bodoh ketemu bodoh gitu. Istilahnya gitu. Karena kalau saling melengkapi suka nggak ketemu gitu. Meskipun bukan berarti itu nggak boleh, enggak. Ya kalau nanti ketemunya yang beda, ya harus kerja keras karena kan beda. Misalnya gini. Contoh ini bab kecil. Contoh suaminya suka outdoor, ya kan? Istrinya suka di rumah. Lah kan pas liburan kacau kan? Ini semesteran nih, Mas. Kata suaminya, yuk kita ke pantai. Enggak, di rumah aja. Ya, payah nih kalau mama maunya rumah mulu, gitu. Lain kalau sama-sama, jadi ada kesamaan gitu. Jadi semakin banyak kesamaan, semakin bagus. Gitu. Bahkan di karakter juga kayak gitu.
Ya. Karakter yang satu melankolis, yang satu pragmatis. Itu bisa pecah salah satunya. Yang satu tertib, rapi, api, yang satu kacau gitu. Kalau kacau ketemu kacau kan sudah, ya biarin aja sama ketemu kacau. Meskipun ketika ada perbedaan ya ada suasana. Nah, istilahnya itu kalau ada perbedaan ya kan saling melengkapi. Jadi rame rumah tangga itu. Ada dinamika. Oh ternyata ya orang kota ketemu orang desa. Oh ada dinamika gitu. Apa gitu. Tapi ya kalau semakin mendekati itu bagus. Wallahu a'lam bishawab. Dalam rangka memilih pasangan kita harus tunduk kepada apa yang dianjurkan agama. Dan ternyata agama sangat manusiawi, tidak mengabaikan hal yang juga menjadi ketertarikan manusia, tapi diatur dan diarahkan agar ketemu baik. Nah, dalam mengimplementasikan 4 kualifikasi tadi, hendaklah pakai prosedur yang juga diberikan oleh agama, yang namanya ta'aruf. Nah, ta'aruflah yang membuat akhirnya kehidupan implementasi dari mencari kualifikasi pasangan menjadi berat. Tapi kalau menggunakan prosedur yang lain, itu menjadi bahaya. Kenapa? Karena bisa jadi bukan ketemu yang diinginkan, tapi hanya ketemu yang disukai. Nah, kualifikasi tidak ketemu, setelah itu malah akhirnya tidak suka karena ketemunya cekcok setiap saat. Mungkin sampai di sini dulu. Kami ini sudah jam 10 kurang seperempat kalau nggak salah. Ini semestinya masih seberapa jam lagi atau setengah jam lagi. Tapi karena jaringan dan kelihatan sudah tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sampai di sini. Dan mulai minggu depan, saya berharap peserta itu menyiapkan pertanyaan di rumah. Supaya apa? Supaya pertama hidup. Jadi kalau kajian online itu, ya kajian online itu harus dialog. Kalau nggak dialog, itu kayak ngaji sama tembok. Gitu. Kan kita nggak bisa tertawa tertiwi, nggak bisa. Nah kan kalau tertawa kan juga nggak ngelihat, apalagi kalau dia videonya di offin. Jadi supaya komunikasinya baik, maka salah satu cara yang paling baik adalah dialog per poin, bukan materi 1 jam baru tanya, enggak. Yang tadi saya katakan per poin pertanyaan, per poin pertanyaan. Itu membuat kajian online itu hidup dan orang merasa tidak jauh. Karena kalau kaji online, sementara saya ngomong terus, Anda diam, lama-lama Anda ngantuk, lama-lama rujaan. Kalian rujaan, saya ngomong kan dengerin radio zaman dulu. Kayak dengerin radio zaman dulu. Atau dengerin TV jadinya. Nah, jadi khawatir secara output kurang bagus. Jadi kami harapkan 2 sesinya atau 2 jam nanti di minggu depan, itu materinya begitu. Per poin tanya jawab, per poin tanya jawab. Nah, teman-teman semua siapkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Dari rumah nanti sekali langsung ada pertanyaan-pertanyaan. Jika selama 2 jam itu bisa hidup dan kita bisa dapat banyak sekali. Gitu dulu ya, insya Allah ya. Gitu ya, Ustadz Mbak mau nanya, Ustadz. Ya, silakan. Untuk materi minggu depan apa Ustadz? Jadi bisa disiapkan pertanyaan. Oh iya, memahami ta'aruf. Tentang ta'aruf, mengenal konsep ta'aruf. Mengenal konsep ta'aruf. Udah ya, Bu ya? Jadi minggu depan mengenal konsep ta'aruf. Dan kedua itu kan 2 sesi, karena setiap itu sekarang ini baru 1,5, belum 2 ini. Yang sesi pertama 1 jam pertama ta'aruf, yang kedua adalah motif dan niat menikah. Kita akan bahas 2 judul atau 2 tema ya. Ya Ustaz, terima kasih. Oke. Cukup sekian ya. Bapak Ibu dan teman-teman semua, kami ulangi lagi kajian online ini atau kursus online ini akan sangat bermanfaat kalau yang pesertanya yang anak-anak muda. Karena kita harapkan anak-anak muda yang kalau ada orang tua ikut, mohon materinya dikasih ke anaknya. Supaya apa? Supaya kita bisa dapatkan rumah tangga yang sangat baik. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.